Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ulama kami Andre Gurutta Muhammad Sanusi Batu selalu mengatakan bahwa sekiranya ada alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, mungkin alat itu sudah rusak, namun nikmat Allah belum selesai dihitung. Itulah makna dari ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau seluruh manusia termasuk yang hadir pada malam ini mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu. Makanya mari kita senantiasa bersyukur. Kemudian mari kita juga senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang selalu kita puji. Mungkin bagi kita yang sering membaca Balaghani, kita selalu puji beliau dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nurul fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahayanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, cahayanya juga bukan hanya untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperuntukkan untuk kita semua yang hadir pada malam ini, bahkan untuk seluruh alam semesta. Itulah makna dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmat, hanya untuk menjadi cahaya untuk alam semesta ini. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, cahaya yang kita bisa kita saksikan langsung, bisa kita lihat langsung melalui para ulama kita, para Andre Gurutta. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan bahwa inna ulama warasatul anbiya, bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Karena ulama adalah pewaris Nabi, maka kita bisa hakul yakin, kita bisa yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Andre Gurutta sebetulnya itu juga yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Andre Gurutta adalah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang selalu diajarkan oleh para Andre Gurutta adalah bagaimana agar kita umat Islam di Sulawesi Selatan, di Makassar, selalu dekat dengan Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini sebetulnya bulannya Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan suci Ramadan itu bulannya Al-Quran, karena disitulah disampaikannya pertama kali Al-Quran untuk kita semua. Makanya pokok suci Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Menarik diperhatikan di sini, Allah menggunakan kata kami, bukan aku. Artinya ada pihak lain yang ikut menjadi hafizun, yang ikut menjaga Al-Quran. Menurut ulama, yang termasuk menjadi hafiz dalam konteks ayat ini adalah manusia. Kita semua ini Pak. Cuma selama ini kita maknai hafiz itu hanya sebatas para penghafal. Jadi biasa kalau kita sebut hafiz itu, kita biasa bayangan kita itu para penghafal. Padahal bukan cuma itu maknanya. Sekurangnya ada 5 makna dari kata hafiz, penjaga Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berhadap kepada Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa berhadap kepada Al-Quran itu sebetulnya berusaha untuk menjaga Al-Quran. Makanya Pak, di mushaf itu ada tertulis la yamassuhu illa al-mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci. Itu adab. Supaya kita senantiasa menjaga bahwa itu kalamullah. Jangankan Al-Quran, barang saja yang kalau itu datangnya dari orang yang kita cintai pasti kita jaga. Apalagi ini Al-Quran, kalamullah. Makanya kita Pak Bu selalu diajarkan kalau bawa Al-Quran itu kalau bisa di dada, dekat hati. Bahkan dari dulu kita diajarkan kalau membawa Al-Quran itu didunggu, di Bugis Makassar begitu didunggu, ditaruh di atas kepala sebagai bentuk penghormatan, karena itu adalah kalamullah. Jadi sampai taruh Al-Quran sejajar dengan kaki, karena itu tidak beradab. Itu Pak. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Profesor Ingrid Watson di dalam bukunya mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga Al-Quran dalam bentuk awalnya. Jadi Al-Quran dalam bentuk awalnya itu lisan Pak. Nah itu Al-Quran baru bisa dilisankan kalau dibaca. Kalau masih dalam bentuk mushaf itu belum dalam bentuk lisan, masih dalam bentuk tulis. Nah, jadi sepanjang kita membaca Al-Quran, maka sepanjang itu kita berusaha menjadi penjaga Al-Quran. Kita di Bugis Makassar itu Pak, dari dulu dari era kerajaan, pemerintah dengan ulama bekerja sama bagaimana membuat program kerja supaya umat Islam di Sulawesi Selatan itu selalu membaca Al-Quran dari kecil, dari umur 4-5 tahun, membaca Al-Quran setiap hari. Nah bagi orang yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran 30 juz diberi apresiasi, diberi penghargaan. Itu namanya maqfatamah. Kalau dalam bahasa Indonesia pondok terima.
Jadi itu maksud Rasul itu adalah bentuk apresiasi terhadap orang yang berhasil menetapkan Al-Quran 30 juz. Artinya apa? Kita diberi maka memang dituntut satu kali, minimal satu kali dalam seumur hidup khatam Al-Quran. Karena biasanya ada keyakinan bahwa tidak sempurna pernikahannya orang, keislamannya orang kalau belum diadakan waktu tertentu. Nah, orang yang baru diadakan waktu tertentu, kalau dia khatam Al-Quran, artinya apa? Minimal memang kita dalam kehidupan kita itu khatam satu kali. Itu. Dan yang lebih penting adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu kalau dari arti kita sedang berbicara langsung kepada Allah. Kita sedang berusaha untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu berarti di otaknya ada Al-Quran. Kita di sini Pak Bu, kita hafal ya tuh. Itu di dalam otak kita itu minimal ada surah Al-Fatihah. Dan pasti lebih dari itu. Makanya kita sangat menghormati orang yang menghafal Al-Quran 30 juz. Karena di dalam otaknya itu ada Al-Quran 30 juz. Nah, ulama berpengetahuan bahwa orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran, maka diharapkan baginya disentuh api neraka. Itu Pak. Makanya mari kita perbanyak hafalan. Kemudian yang keempat yaitu orang yang senantiasa memahami Al-Quran. Saya membedakan menghafal Al-Quran dengan memahami Al-Quran karena akhir-akhir ini kita banyak menjumpai para penghafal tapi tidak memahami apa yang dihafal. Dan memang kayaknya itu kurikulum kita. Ada banyak lembaga tahfiz tapi tidak diajarkan untuk memahami apa yang dihafal. Nah, kami S1, S2, S3 itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Termasuk kami tidak banyak menghafal Al-Quran, tapi kami pastikan tahu cara memahami ayat Al-Quran. Dan memang sulit Pak memahami ayat Al-Quran. Imam As-Suyuti itu di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran mengatakan sekurang-kurangnya kurang lebih 40 ilmu yang harus kita tahu kalau mau memahami Al-Quran. Begitu sulitnya Pak kita pahami Al-Quran. Makanya kata Allah, Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Kalau merasa tidak tahu, tidak pandai yang bisa ahlinya membaca Al-Quran, an tu'adul amanati ila ahliha. Serahkan urusan itu kepada ahlinya. Dalam konteks memahami Al-Quran, dalam konteks agama berarti serahkan kepada ulama kita. Di Bugis Makassar Pak, kita tidak kekurangan ulama-ulama yang ahli tafsir. Saya di rumah alhamdulillah ada sekitar 6 kitab tafsir karya ulama kita. Pertama karyanya Andres Burta Muhammad Asad Al-Bugisi, ulama pertama di Bugis, Mahaguru. Itu punya kitab tafsirnya. Kemudian Andres Burta Muhammad Makan juga ada kitab tafsirnya Pak. Surah Al-Baqarah dan Surah An-Naba. Kemudian yang ketiga ada Andres Burta Daud Ismail. Itu 30 juz. Nama kitabnya itu Tafsir An-Nur. Ada lagi ulama kita, beberapa ulama yang tergabung di MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu menulis kitab tafsir. Namanya Tafsir Al-Mu'in. Karena
ketua MUI saat itu Andre Gupta di Indonesia. Ya. Kemudian ada lagi terjemahan 30 juz, itu karyanya Andre Gupta Antalamullah. Termasuk ulama kita itu di Wisma Makassar, Andre Gupta, Profesor Kuaisihab, Tafsir Al-Misbah. Saya tadi sempat melihat di lemari itu ada terjemahan bahasa Mandan. Itu kalau tidak salah itu diterbitkan di Arab Saudi. Artinya apa Pak Bu? Kita tidak kekurangan ulama-ulama dan Al-Quran. Tinggal kita mau merujuk mereka atau tidak. Dan memang perintahnya Al-Quran itu Al-Quran amanah ila ahliya. Kembalikan pemahaman Al-Quran itu kepada ulama kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Artinya, kalau kita amalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran, itu berarti kita sedang menghidupkan Al-Quran dalam keseharian kita. Mungkin barangkali ini yang paling penting. Amalkan Al-Quran, Pak. Kata Allah yang ta'ala ladina amanu walladzina utul darajat. Kalau mau diangkat derajatnya, miliki ilmu dan iman. Iman dan ilmu. Tapi banyak sekarang kita saksikan tinggi ilmunya, krisis imannya. Sehingga itu tadi yang dimaksud oleh MC gelap. Nah, ini sebetulnya saya tidak mau menyebut karena lagi sensitif itu istilah gelap. Gitu. Nah, kenapa krisis iman kita? Krisis iman. Jadi iman itu perlu Pak. Ilmu penting Pak. Iman penting. Salah satunya kalau belajar itu rusak kita. Kalau kita tidak iman, ilmu tak tinggi, begitu Pak. Banyak korupsi. Nah, itu yang kita saksikan di mana-mana. Ini evaluasi untuk kita supaya kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pelita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemampuan untuk kita semua untuk menjadi para penjaga Al-Quran, khususnya dan utamanya bahkan dimulai pada bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.